Apa kabar bosku? Assalamualaikum, semoga sehat fun sukses selalu. Kita lanjutkan ya. 21. Gembira lalu sedih, sedih lalu gembira, sewaktu-waktu tanpa kau duga menyapa kehidupanmu. Siapa sangka baru saja Rosa merayakan kegembiraan di pesta hari ulang tahunnya, tiba-tiba kesedihan melingkupi harinya. Sang ayah tiba-tiba menelepon mengabarkan ibunya jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Choki termenung memikirkan kesedihan sahabatnya di depan restoran sambil menunggu mobil yang akan mengantarnya menyusul Rosa ke rumah sakit. Setelah menelepon Susan dan memberitahu kalau dirinya tidak perlu dijemput karena harus menjenguk orang tua sahabatnya yang sakit, Choki memutuskan memesan Grab melalui aplikasi di handphonenya. Beberapa orang teman Rosa yang masih di lokasi melihat Choki menaiki mobil sewaan tampak mencibir. Kalau bisa memberi kado ratusan juta kok masih menggunakan angkutan umum, sangat meragukan sekali keaslian kalung yang diterima Rosa, pikir mereka yang masih tak percaya Choki memiliki banyak uang, mereka lebih percaya kalau Choki itu lelaki paling kere di muka bumi. Hari gini masih nge-Grab, ketahuan tidak berkelasnya kau Choki. Kan aku udah bilang, dari jas lusuh yang dikenakannya sudah ketakar isi kantongnya. Mau bergaya pula memberi kado perhiasan mahal, seujung kuku aja aku nggak percaya kalau itu perhiasan asli. Suara-suara sumbang yang terdengar di telinga Choki, tak dipedulikannya sama sekali, dianggapnya sebagai angin lalu yang berembus tak meninggalkan jejak. Setelah mobil Grab yang dipesannya datang, tanpa ingin berlama-lama Choki segera menaiki mobil sewaan itu dan menyuruh sopirnya segera berangkat. Tujuan sesuai aplikasi ya, Pak Choki Charbini. Ucap sopir Grab dengan ramah menyebut nama lengkap Choki sesuai yang tertera di akun Grabnya. Iya, Pak, segera berangkat ya, saya mau jenguk orang sakit, jelas Choki yang duduk di kursi penumpang bagian belakang. Baik, Pak, ucap lelaki bertopi hitam itu memandu mobilnya dengan segera. Siapa yang sakit, Pak? Tanya sopir Grab saat mobil mulai melaju di jalan raya yang lumayan padat. Ibu dari teman saya. Kebetulan hari ini teman saya itu sedang merayakan pesta ulang tahunnya di restoran yang tadi saya kunjungi. Tapi tiba-tiba setelah pesta selesai dia mendapat kabar kalau ibunya dirawati di rumah sakit, jelas Choki. Waduh, kasihan sekali ya, abis senang-senang malah dapat musibah, ungkap si sopir. Itulah sebuah pembelajaran Pak, ketika kita sedang hidup senang, jangan terlampau lupa diri, dan sebaliknya, kalau kita hidup susah, janganlah terlalu terpuruk, tetap harus optimis bahwa suatu saat ada kebahagiaan yang bisa kita dapatkan, ucap Choki coba mengutarakan pandangannya pada sopir Grab sekadar mengisi obrolan. Setuju banget, Pak, walaupun sudah 5 tahun menghidupi anak istri dengan nge-Grab, saya tetap semangat kok, Pak, siapa tahu kedepannya saya juga bisa seperti orang-orang lain yang punya pekerjaan tetap, syukur-syukur bisa kerja di kantoran, sepertinya sangat menyenangkan. Ujar si sopir Grab itu dengan polos mengutarakan mimpinya. Oh iya, saya bisa minta nomor HP bapaknya, siapa tahu ada loker di kantor saya, nanti bisa saya hubungi, pinta Choki tiba-tiba terbersit di hatinya untuk memberikan pekerjaan pada sopir Grab itu. Kita tak pernah tahu dari mana nasib baik dan keberuntungan itu datang, seperti hari ini Choki tak pernah terpikir akan bertemu dengan sopir Grab itu. Sampai dia berniat menolongnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tentu saja berawal dari sakitnya Ibu Rosa, sehingga Choki jadi memesan Grab untuk menjenguknya ke rumah sakit. Ketidakberuntungan orang lain, selalunya menjadi kebaikan bagi sebagian orang lain pula. Begitu formula kehidupan yang biasa terjadi. Sampai di rumah sakit, Choki berjalan tergesa menuju ke meja receptions untuk menanyakan ruang perawatan dari Ibu Rosa yang sudah dikenal oleh Choki. Petugas cantik dan ramah berpakaian seragam putih itu memberitahu Choki agar naik ke lantai 3, tempat penanganan dan perawatan penyakit jantung. Setelah naik lift ke lantai 3, Choki berjalan melalui lorong rumah sakit yang sunyi menuju ke ruang perawatan Ibu Rosa. Dari kejauhan di ruang tunggu, Choki melihat Rosa sedang menangis terseduh-seduh dikelilingi teman-teman wanitanya yang ternyata lebih dulu datang menjenguk ketimbang dirinya. Termasuk 3 wanita yang tadi bertemu dengannya di acara ulang tahun Rosa. Gimana keadaan ibumu, Sa? Tanya Choki setelah teman-teman Rosa pamit untuk pulang. Ibuku kritis, Choki, aku benar-benar tidak menyangka di hari bahagiaku merayakan ulang tahun justru aku diberi cobaan ibuku sakit.
Aku sedih sekali, Choki. Sabar ya, setiap orang tidak akan mendapat cobaan atau ujian di luar batas kemampuannya. Pasti kamu bisa melalui ini semua. Yang kamu butuhkan saat ini adalah usaha dan sabar. Nasihat Choki membuat Rosa yang duduk di sampingnya menyusut tangisnya. Choki menyunggingkan sedikit senyum saat melihat Rosa masih mengenakan hadiah kalung yang diberikannya, menandakan Rosa mau menghargai pemberian orang lain, walaupun sempat dicibiri kalau kalung yang dikenakannya itu imitasi, tapi dia tetap memakainya yang barangkali ingin menyenangkan hati Choki. Sebenarnya ibumu sakit apa, Sa? Tanya Choki memecah jeda sunyi yang barusan melingkupi mereka. Menurut dokter, ibuku kena serangan jantung yang akut. Masalahnya di rumah sakit ini sedang tidak ada dokter spesialis penyakit jantung yang dibutuhkan untuk merawat ibuku, makanya Panji bersama ayahku sedang ke ruang dokter untuk mencari solusi agar ibuku bisa secepatnya ditangani, jelas Rosa. Oh, pantas, dari tadi aku tidak melihat Panji. Kalau begitu aku coba menyusulnya ke ruang dokter ya, Sa. Siapa tahu aku bisa membantu yang diperlukan untuk menangani penyakit ibumu, ucap Choki yang ingin membantu Rosa agar ibunya bisa sembuh kembali. Saat Choki masuk ke ruang dokter, Panji tampak sedang berbicara dengan salah satu dokter agar dirinya bisa bertemu dengan pimpinan rumah sakit Siloam, karena menurutnya dia mengenalnya dengan baik sebagai teman bermain kartu blackjack ayahnya. Oh, kalau Pak Panji mengenal atasan kami, akan coba kami hubungi dulu, nanti saya kabar lagi. Silakan Bapak tunggu saja di luar, nanti saya hubungi lagi kalau sudah ada kabar, ucap dokter itu untuk mempersingkat obrolannya dengan Panji. Bilang saja, yang ingin bicara Panji, putranya Pak Steve, ucap Panji sebelum pergi meninggalkan dokter itu. Choki bersama ayah Rosa pun keluar terlebih dahulu dari ruang dokter menuju ke ruang tunggu di depan kamar ibunya Rosa yang sedang dirawat dokter umum. Bagaimana, ya, apakah sudah ada dokter spesialis yang akan merawat ibu? Tanya Rosa saat Choki dan ayahnya menghampiri. Masih belum ada, Kak. Panji sedang menunggu kabar dari pimpinan rumah sakit ini yang punya relasi dengan ayahnya. Jelas ayahnya kemudian lelaki yang rambutnya sebagian sudah memutih itu masuk ke dalam ruang perawatan istrinya. Rosa menangis lagi, hingga terseduh-seduh. Choki sebisa mungkin menabahinya agar sabar dan tidak usah panik. Sudah sejam lebih Panji menunggu, masih tidak ada kabar dari pimpinan rumah sakit. Membuat Panji yang sedang duduk bersama dengan Choki dan Rosa hilang kesabaran. Sementara Rosa masih terus menangis merisaukan keadaan ibunya. Halo, Pak, Panji perlu bantuan Papa, ucap Panji kepada Steve di sana. Ada apa sih, kamu? Mengganggu Papa saja, Papa sedang main blackjack tahu. Ucap Steve dengan kasar walaupun Panji adalah anak kandungnya, tapi tak pernah sekalipun dimanjanya. Tolong dong Papa telepon temannya Papa yang jadi pimpinan di rumah sakit Siloam itu, Pak, soalnya temanku ibunya butuh bantuan penanganan penyakitnya dengan segera. Dia perlu dokter spesialis untuk mengoperasi sakit jantungnya, ucap Panji memberitahu papanya tentang masalah yang dihadapi Ibu Rosa. Kenapa kamu enggak minta tolong dokter di sana aja? Bilang aja kamu anaknya Steve, pasti langsung direspons, jelas Steve dengan enteng. Sudah, Pak, tapi sudah sejam lebih tidak ada jawaban dari dokter, jelas Panji. Itu artinya kamu harus menyelesaikannya dengan uang. Pasti kalau ada uang semuanya langsung beres, ucap Steve menyimpulkan karena tak mau terbebani. Tapi, Pak, sudahlah, jangan ganggu keasikan Papa bermain blackjack. Steve di sana menutup teleponnya. Panji terdengar menghela napas merasa putus asa mencari cara untuk membantu ibunya Rosa. Rosa mulai bisa menyusut tangisnya saat Panji mengatakan masih berusaha membantu mencarikan dokter spesialis yang harus segera datang menangani ibu Rosa karena keadaannya semakin kritis. Kalau rumah sakit masih tak kunjung mendapatkan dokter ahli yang menangani penyakit jantung akut, nyawa ibu Rosa tentu saja tidak akan bisa diselamatkan. Bersambung 22. Choki yang tidak sengaja mendengar obrolan Panji dengan papanya dengan jelas, langsung bisa menyimpulkan kalau Panji sudah tidak bisa lagi mencarikan dokter spesialis untuk mengobati Ibu Rosa. Maka, Choki pun mulai tergerak hatinya untuk mencari cara agar bisa membantu sahabatnya keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Choki pamit sebentar kepada Rosa untuk menelepon Susan,
berharap asistennya itu bisa membantu. Halo, Susan. Iya, ada apa Choki? Kamu lagi di mana, Susan? Aku masih di kantor, kerjaanku baru saja beres. Sebentar lagi aku mau keluar. Ada apa sih? Kamu mau dijemput atau apa, nih? Enggak kok, sepertinya aku masih belum bisa meninggalkan rumah sakit Susan, karena penyakit ibu temanku ternyata sangat serius. Aku nelepon kamu ini karena aku perlu bantuan kamu, karena aku tidak tahu siapa lagi yang bisa aku hubungi. Kira-kira kamu bisa bantu enggak ya? Aku aja enggak tahu apa masalahnya, coba jelasin dulu, apa yang sebenarnya kamu perlukan. Ini masalah hidup mati seseorang, Susan, dan aku tidak bisa berdiam diri saja tanpa turun tangan membantu orang tua sahabatku. Tolong jangan muter-muter deh, Choki, aku aja enggak tahu apa masalahnya. Langsung katakan saja, kamu ingin aku melakukan apa sebenarnya? Perkara yang mudah saja sebenarnya. Aku hanya perlu bantuan kamu untuk meminta salah satu dokter terbaik di rumah sakit Siloam untuk segera menangani ibunya kawanku, karena dia kesulitan mendapatkan dokter spesialis yang bisa secepatnya menangani penyakitnya. Petugas rumah sakit beralasan dokter ahli masih pada sibuk, ada juga yang sedang keluar kota, jadi temanku hanya disuruh sabar menunggu, walaupun keadaan pasien semakin kritis. Sakit apa ya ibu temanmu itu, Choki? Kena serangan jantung akut. Oh, infak miokard. Gimana? Kamu bisa membantu, kan, Susan? Kebetulan aku kenal salah satu dokter spesialis penyakit jantung ternama di kota ini. Namanya Profesor Hendra. Kalau aku bisa meminta dokter itu segera datang, aku yakin ibu temanmu itu akan bisa diselamatkan. Katakan padaku, Susan, gimana caranya agar Profesor Hendra bisa secepatnya datang ke sini? Ibu temanku itu sudah kritis, perlu segera dioperasi secepatnya. Serahkan kepadaku soal itu, tapi beri aku waktu untuk memikirkan caranya. Oh iya aku perlu tahu, siapa nama pasiennya itu? Namanya Bu Marina. Tolong usahakan ya, Susan, aku tidak tahu pada siapa lagi minta pertolongan kalau bukan pada kamu. Jelas Choki yang memang sudah mengenal baik keluarga Rosa, sehingga dia harus berusaha membantunya semampu yang dia bisa lakukan. Oke, nanti kuhubungi kalau aku sudah berhasil ya, Choki, ucap Rosa memberi harapan kepada Choki sebelum menutup teleponnya. Choki yakin dengan kecerdasan Susan dan relasi yang dimilikinya, asisten sekaligus bodyguardnya itu pasti bisa diandalkan dan tidak akan menghampakan untuk membantu ibunya Rosa. Choki kembali berjalan menuju ruang perawatan ibunya Rosa dengan hati sudah sedikit tenang dan tidak merasa bersalah lagi hanya berdiam diri melihat sahabatnya dilanda kesusahan. Seorang dokter dan perawat tiba-tiba berjalan bergegas menyusul Choki menuju arah yang sama dengan langkah Choki. Saat di depan pintu sebelum dokter itu masuk ke dalam ruang perawatan, Rosa dan Liandi segera menghampirinya. Dari jarak yang cukup dekat Choki bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Maaf, kami belum berhasil mendapatkan dokter ahli untuk melakukan operasi, maka tidak ada jalan lain, sesuai prosedur rumah sakit, maka saya sendiri yang diharuskan memimpin operasi pasien. Kalau pihak keluarga memang sudah bersedia, silakan Bapak atau Nona untuk segera ke bagian administrasi untuk menandatangani surat persetujuan bagi pihak keluarga pasien, ucap dokter itu kepada Rosa dan ayahnya. Rosa dan Liandi tak langsung mengiyakan keinginan sang dokter muda itu, keduanya tampak berunding sejenak. Maaf, dokter, bagaimanapun ini antara hidup dan mati ibu saya, maka saya memerlukan dokter spesialis yang benar-benar dibutuhkan dalam menangani penyakitnya. Saat ini kawan saya masih berusaha menemukan dokternya, berilah waktu sebentar lagi untuk menunggu. Maaf ya dokter. Tidak apa, Nona Rosa. Saya juga dari awal memang menyarankan ditangani oleh dokter ahlinya, karena saya juga mengharapkan yang terbaik untuk pasien. Kalau begitu, baiklah saya menunggu di ruang dokter, jika sudah ada keputusan, silakan segera temui saya, ucap dokter bermata sipit itu kemudian meninggalkan Rosa dan ayahnya. Choki pura-pura tidak tahu apa yang baru saja dibicarakan oleh Rosa dan dokter itu. Dia segera mendekati Rosa dan Liandi. Bagaimana? Apa Panji sudah menemukan dokter spesialis untuk menangani ibumu? Sepertinya belum, bahkan barusan dokter jaga ingin segera melakukan operasi.
aku terpaksa mencegahnya, karena aku masih berharap Panji bisa menolong, katanya papanya saat ini sedang mengusahakan, jelas Rosa. Choki langsung geleng kepala mendengar ucapan Rosa, semakin jelaslah seperti apa sifat Panji itu sebenarnya. Dia berani berbohong kalau papanya sedang mencarikan dokter spesialis, padahal kenyataannya tidak seperti itu, papanya saat ini sedang asyik bermain blackjack. Demi mengambil hati Rosa, Panji rela membiarkan ibunya Rosa yang sedang berjuang antara hidup dan mati menunggu sesuatu yang tak pasti. Choki saat ini sangat berharap Susan bisa menolongnya mengirimkan seorang dokter yang bisa menyembuhkan ibu Rosa. Seorang perawat wanita tiba-tiba datang menghampiri Rosa dan Liandi, membawa kabar yang sudah berjam-jam mereka tunggu. Nona Rosa, ada kabar baik, dokter spesialis yang dibutuhkan Nyonya Marina sudah datang. Sebentar lagi beliau akan tiba di rumah sakit, jelas perawat itu membuat senyum di wajah Rosa terukir. Terima kasih atas kabar gembiranya, suster, saya senang sekali mendengarnya, ucap Rosa dengan mata berbinar-binar, demikian pula Liandi sangat bersyukur istrinya akan segera ditangani dengan baik. Boleh saya tahu, suster, apakah dokter ahli jantung ini dikirim atas perintah pimpinan rumah sakit? Karena pimpinan di rumah sakit ini adalah teman dekat papa saya, ucap Panji yang merasa kedatangan dokter tersebut adalah hasil usahanya yang tadi menelepon papanya. Saya kurang tahu pasti, tapi sepertinya demikian, karena semua dokter ahli yang datang ke sini memang atas persetujuan dari pimpinan, jelas suster berkacamata itu sebelum kemudian pergi ke dalam ruang perawatan Marina. Choki yang ikut mendengar kabar bahwa seorang dokter ahli akan segera menangani ibu Rosa turut merasa senang hati. Kebahagiaan Rosa adalah kebahagiaannya juga, sedangkan kesedihannya adalah kesedihannya juga. Begitulah Choki menempatkan arti persahabatannya dengan Rosa. Tidak lama setelah ada kabar akan datangnya seorang dokter ahli jantung yang akan menolong ibu Rosa, sebuah pesan WhatsApp masuk ke dalam handphone Choki. Dokternya sudah OTW ke rumah sakit. Begitu bunyi pesan dari Susan yang diterima Choki, yang telah menjawab siapa sebenarnya yang telah menolong Rosa. Bersambung.